Apakah Anda sering mengalami nyeri kepala sebelah, mual, muntah, atau sensitif terhadap cahaya dan suara? Atau Anda juga sering sulit sekali untuk menyelesaikan aktivitas Anda? Jika Anda sering mengalami ini, mungkin Anda mengerti apa yang akan kami jelaskan. Ya, migrain. Bersama saya Nita Shibuya dalam program Passion Channel Rumah Sakit Santo Borromeus, kita akan membahas lebih jauh lagi tentang migrain bersama dokter spesialis saraf. Migrain adalah nyeri kepala sebelah yang bersifat berdenyut dan bertambah bila kita melakukan aktivitas, disertai dengan mual dan muntah. Dan akan bertambah apabila melihat cahaya yang silau atau mendengar suara yang keras. Budi, 32 tahun, selain bekerja sebagai floor director, memiliki 2 anak perempuan yang berusia 4 tahun dan 2 tahun. Dengan keluarga yang bahagia dan pekerjaan yang nyaman, Budi ternyata memiliki sesuatu dalam hidupnya yang membuatnya terganggu dalam beberapa saat tertentu, yaitu migrain. Migrain yang saya derita itu menyerang saya kala bangun pagi dan bisa menyerang itu 4-72 jam dalam seminggu. Itu sangat-sangat menyakitkan, apalagi kalau saya buru-buru harus berangkat ke kantor. Namun terasa lega jika itu sudah hilang. Pasien biasanya mengeluh ada nyeri kepala. Nyeri kepala itu yang selalu sebelah. Apa itu kanan, apa itu kiri, dan berdenyut. Biasanya lamanya sekitar 4 jam, bisa sampai 72 jam, atau bisa sampai 3 hari itu kalau yang berkepanjangan. Tapi biasanya selama 4 jam. Budi sendiri tidak tahu apakah ada salah satu anggota keluarganya yang menderita migrain dan butuh waktu lama baginya untuk mendapatkan diagnosa yang tepat. Awalnya saya memeriksakan ini ke dokter dan dokter memperkirakan bahwa ini akibat infeksi sinus yang saya derita dan ini telah berlangsung selama 1,5 tahun. Lalu saya memeriksakan sinus saya ke dokter THT dan beliau menyarankan saya untuk melakukan CT scan. Dokter THT mengatakan bahwa tidak ada yang salah dengan sinus saya. Lalu beliau menyarankan saya untuk melakukan atau berkonsultasi dengan ahli saraf karena untuk memerlukan konsultasi yang lebih lanjut. Ada berbagai tipe sakit kepala antara lain sakit kepala tipe tegang otot, sakit kepala migrain, sakit kepala klaster, sakit kepala karena perubahan hormon, sakit kepala rebound, dan sakit kepala karena gangguan pada sinus. Jadi apakah Anda sudah menyadari bahwa Anda juga terkena migrain atau tidak? Efeknya sebetulnya itu ada yang ringan sampai dengan yang berat. Kalau yang sedang sampai berat itu akan mengganggu aktivitas sehari-hari sampai tidak dapat melakukan pekerjaan. Fisiknya sih sebetulnya baik-baik saja, dari segi fisiknya pemeriksaannya baik-baik saja, tetapi dia merasa tidak nyaman untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Jadi sangat mengganggu aktivitas sehari-hari, tidak mampu melakukan pekerjaan yang kadang-kadang paling sederhana pun tidak dapat. Sakit kepala yang dirasakan oleh Budi dimulai tidak lama setelah ia sembuh dari kecelakaan bermotor yang dialaminya. Dan bagi Budi, sakit kepala tersebut menjadikannya sangat menderita. Migrain yang saya derita ini sangat mengganggu, apalagi saat saya berada di kantor. Itu sangat-sangat mengganggu. Saya tidak bisa fokus ataupun menyelesaikan pekerjaan saya. Bos saya sering marah akan hal itu. Jadi ada beberapa macam teori untuk terjadinya migrain. Teori yang pertama adalah teori saraf, yaitu di mana terjadi penurunan fungsi saraf di permukaan otak sehingga terjadi penurunan fungsi tersebut dari belakang otak menuju ke depan otak. Pada saat penurunan fungsi sel-sel saraf tersebut, aliran darah di otak pun berkurang sehingga menimbulkan rasa nyeri. Teori yang kedua adalah teori tentang pembuluh darah, di mana pada saat itu terjadi 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap sebelum terjadinya nyeri kepala, yaitu terjadi peningkatan suatu hormon yang mengakibatkan platelet atau trombosit di pembuluh darah itu bergerombol. Akibat bergerombol tersebut akan mengeluarkan zat tertentu yang dinamakan serotonin. Serotonin itu akan mengakibatkan pembuluh darahnya menjadi menciut. Pada saat menciut itu, aliran darahnya ke otak akan berkurang, sehingga pada beberapa orang akan menimbulkan gejala awalan sebelum nyeri kepala yang kita namakan aura.
Sedangkan teori yang ketiga adalah teori dari otot, di mana akibat ketegangan, jadi otot-ototnya itu akan menciut sehingga akan menekan pembuluh darah yang melaluinya, sehingga ototnya akan kekurangan aliran darah yang disebut dengan iskemia otot, menimbulkan nyeri kepala. Tapi pada kehidupan sehari-hari biasanya tiganya akan bergabung menjadi satu. Teori dari sarafnya, teori pembuluh darahnya, maupun teori dari otot-ototnya. Migrain adalah sakit kepala yang tidak dapat disembuhkan. Tapi jangan khawatir, migrain dapat diobati. Pengobatan pada migrain adalah untuk mengurangi tanda dan gejalanya. Selanjutnya pada episode berikutnya kita akan bahas lebih lagi kenapa bisa terjadi migrain dan bagaimana untuk mengatasinya. Tetap bersama kami dalam Passion Channel Rumah Sakit Santo Baro News.